Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada. Syukur kepada Allah atas berkat-Nya bagi kita hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman saat ini terambil dari Yohanes 21 ayat 4-7a. Yohanes 21 ayat 4-7a. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, di sepanjang kehidupan kita, pasti ada tempat-tempat yang memiliki kenangan tersendiri bagi kita. Biasanya di tempat itu ada momen-momen yang sangat membekas dan tidak terlupakan. Mungkin tempat di mana kita sering berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, atau tempat pertama kali kita bertemu dengan pasangan kita, atau mungkin tempat di mana kita mengalami mujizat Tuhan. Di tempat itulah kita dapat mengingat dan merasakan kembali hal berkesan yang terjadi dalam sejarah hidup kita. Demikian juga di dalam narasi ini. Murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di tempat bersejarah dalam hidup mereka, yaitu di pantai Danau Tiberias. Di tepi danau itulah mereka pernah menyaksikan guru mereka, Yesus, melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh peristiwa yang besar dan tentunya bersejarah. Peristiwa itu seharusnya membekas di benak murid-murid. Namun, nampaknya saat itu mereka tidak bisa mengingat momen apapun di tepi danau itu. Tentu saja, saat itu hati mereka sedang kemalut. Mereka masih dalam kondisi duka cita karena guru mereka, Yesus, telah mati dan meninggalkan mereka. Kesedihan, ketakutan, kebimbangan, keraguan menyelimuti hati mereka. Mereka kehilangan asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di tengah keheningan dan kekosongan itulah, mereka memilih untuk menangkap ikan. Tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menangkap apa-apa malam itu. Tentu ini menambah keputusasaan mereka. Lalu di saat itu juga, Tuhan menyatakan dirinya. Ketika fajar menyingsing, Yesus, guru mereka, yang mereka pikir telah meninggalkan mereka itu, menampakkan dirinya. Tetapi sayang, tidak seorang pun dari mereka yang mengenalinya. Maka Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan, yang tepatnya seperti ini. Tidak adakah ikan yang kalian dapat untuk dimakan? Pertanyaan yang sangat tepat mengungkapkan persoalan yang terjadi. Secara sepintas, ini memperlihatkan betapa Tuhan
tahu persis persoalan mereka. Lalu Tuhan berkata agar mereka menebarkan jala lagi. Dan saat itu mereka mendapatkan banyak ikan. Peristiwa ini tentu tidak asing bagi mereka. Jika kita melihat catatan dalam Lukas 5, hal yang sama pernah dilakukan oleh guru mereka itu, yaitu membuat mereka memperoleh banyak ikan. Peristiwa itu pun berhasil membuat mereka mengingat dan menyadari siapa yang melakukan itu. Itu Tuhan, kata seorang dari mereka. Jemaat yang terkasih, begitupun dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada berbagai hal yang Tuhan pakai dalam hidup kita sehari-hari untuk membuat kita mengingatnya. Seringkali Tuhan memakai hal-hal kecil dalam keseharian kita untuk membuat kita ingat akan pertolongannya, akan mujizatnya, kasihnya, kebaikannya. Dalam hidup ini, Tuhan banyak mengajak kita untuk mengingat bahwa Dia tahu persis persoalan hidup kita dan hanya Dia yang dapat memberi jawab atas persoalan itu. Semua ingatan kita akan kebaikan dan pertolongannya yang pernah kita rasakan, kiranya itu membuat kita selalu percaya padanya. Di saat harapan rasanya hilang, mungkin kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Tetapi tidak. Ia tetap bersama kita dan Ia membuat banyak hal untuk kita ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada untuk menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita mengingat Dia dan semua karyanya. Mari kita berdoa seperti yang pemazmur lakukan ketika mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Ya Tuhan Allah kami ingat akan banyaknya mujizat yang dahulu Kau lakukan bagi kami. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib selalu ada dalam ingatan kami. Kami tidak dapat melupakannya. Ya Allah, jalan-jalan-Mu kudus. Di mana ada yang sama besar kuasanya seperti Engkau? Engkau adalah Allah yang melakukan keajaiban. Sekarang pun Engkau masih memperlihatkan kuasa-Mu yang menggetarkan itu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kiranya Allah memberkati segala pekerjaan tangan kami. Kiranya Allah berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan percaya. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian firman Tuhan. Selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara.